Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Galeri Publik bersama Kemenkumham dan kita membahas mengenai peran PPNS atas tindak pidana terkait dengan kekayaan intelektual. Dan tadi sudah dibahas ya, kekayaan intelektual itu apa, kemudian juga pelanggaran-pelanggarannya jenisnya seperti apa. Tentu ini akan membuat kita akan lebih hati-hati karena kita memang harus tahu tentang hal ini karena ternyata kita nggak bisa main-main nih. Ada hukumannya, ada tindak pidananya kalau kita melanggar yang namanya kekayaan intelektual. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Ibnu nih. Pak Ibnu, apa sih Pak Ibnu kewenangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terhadap kekayaan intelektual itu sendiri? Baik Mbak Intan, setidaknya ada 3 kewenangan ya. Yang pertama itu terkait dengan masalah kekayaan intelektual. Yang pertama itu kewenangannya melakukan pembinaan. Pembinaan dalam hal ini adalah tentang apa yang harus dilakukan ya. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, dan juga kita memberikan konsultasi seperti itu. Kemudian peran yang kedua itu memberikan pelayanan, pelayanan kepada masyarakat terhadap pendaftaran kekayaan intelektual yang selama ini kita lakukan itu, baik itu paten dan sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM melalui Instruksi Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang revitalisasi fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Maka di salah satu instruksinya itu adalah penegakan hukum. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Ada 2 penegakannya. Yang pertama masalah keimigrasian terkait dengan orang asing, dan yang keduanya itu adalah terkait dengan penegakan hukum kekayaan intelektual seperti itu. Nah, ini yang dari penegakan hukum kekayaan intelektual ini ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja kita melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tersebut. Setelah kita lakukan pencegahan, ya, kemudian yang kedua ini pengawasan. Ini juga sangat penting sekali nih, itu melakukan pengawasan. Dan yang ketiganya barulah itu ranahnya dari penyidikan. Ya, seperti itu penegakan hukumnya. Jadi ada 3 hal penting ini yang kita lakukan di kantor wilayah, dari mulai melakukan pembinaan, edukasi, sosialisasi, konsultasi. Kemudian yang keduanya itu adalah melakukan pelayanan kekayaan intelektual. Nah, untuk yang kedua ini kita bukan hanya di kantor wilayah saja, Mbak Intan. Kita juga sudah melakukan satu terobosan kerjasama dengan Kemang Village ya di sana ya. Kita juga membuka pada saat di Sabtu Minggu, yaitu kita beri nama dengan Yandu Sagu namanya. Apa tuh, Pak? Pelayanan Hukum dan HAM Sabtu dan Minggu. Jadi kami pegawai negeri kami ini ya, khususnya di bidang pelayanan hukum itu memberikan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu di mall ya, di mall. Jadi masyarakat itu kita berikan edukasi. Bahkan di situ pun kita bisa memberikan konsultasi secara gratis kepada masyarakat tentang kekayaan intelektual. Bahkan kalau masyarakat ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya, di mall itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita punya merek, amannya didaftarkan ya, gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Nah, inilah terobosan yang kami lakukan di Kanwil DKI Jakarta seperti itu. Baik. Edukasinya terkait diberikan kepada masyarakat tuh terkait kekayaan intelektual nih apa nih, Pak? Edukasi yang kita berikan itu tentang merek ya, kemudian tentang paten ya, dan yang lainnya, dan juga tentang indikasi geografis yang biasa kita lakukan seperti itu. Baik. Ya, seperti itu. Wah, jadi sebenarnya nih kita jalan-jalan ke mall aja dapat edukasi ya, gitu ya. Artinya sekarang memang sudah mulai mendekat kepada masyarakat, tinggal dari kitanya nih, kita mau menggunakan nggak, mau memanfaatkan nggak dengan fasilitas yang memang diberikan, seperti itu ya Pak ya. Baik, sekarang ke Pak Anom. Kalau ke Pak Anom saya nanyanya lagi tentang pelanggaran nih Pak nih. Ada cerita lagi dong Pak, kasus-kasus apa lagi sih pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kekayaan intelektual nih, yang kayaknya kita sehari-hari sebenarnya melihat itu tapi mungkin kita nggak ngeh, kayak tadi tuh tas tuh yang Bapak bilang kan, ternyata itu juga bahaya gitu. Kalau boleh saya menjelaskan bahwa tidak hanya pelanggaran ya yang menjadi sorotan dalam diskusi ini, tetapi peranan sentral dari Dirjen Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi mikro dan makro yang berpengaruh kepada pertumbuhan nasional, ekonomi nasional. Sebagai contoh, dulu itu negara
Korea. Korea itu bisa mencapai angka pertumbuhan 9,6% per tahun. Karena apa? Banyak kreasi, banyak cipta, merek dan paten segala macam yang tumbuh di negara itu, sehingga ekonomi mereka meningkat. Ya. Itu tahun 90-90-an. Kemudian sekarang ini negara Cina. Ya. Cina itu hampir 1 tahun bisa terdaftar sekitar 300.000 merek dan paten. Ini. Saya bisa bandingkan, saya orang Surabaya, di tempat saya itu namanya Tanggulangin. Dulu kalau kita bikin bahan-bahan dari kulit, itu di sana, jaket segala macam. Tapi sekarang barang-barang Cina semua. Betul. Ini artinya apa? Bahwa ternyata kalau kita memberikan perlindungan yang mumpuni terhadap kreasi cipta karsa mereka, anak bangsa yang membuat ini, maka selain produk mereka bisa terlindungi, ekonomi negara meningkat. Betul, setuju Pak. Ya. Setuju. Kalau ekonomi meningkat, maka kita siap memiliki anggaran atau dana yang mana berguna juga dalam perputaran roda ekonomi nasional. Ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Betul. Ini tentu PNBP sangat diharapkan. Betul. Ya. Betul. Dan alhamdulillah memang tahun 2020 justru pada saat pandemi pertama, PNBP yang dikumpulkan oleh DJKI hampir mencapai 1 triliun. Wow. Nah ini, jadi ini merupakan suatu keadaan di mana kondisi ekonomi sementara nasional itu sangat drop, tapi PNBP di bidang DJKI itu meningkat. Nah, Dan ada peluang ya, saya Ya. katakan ya. Jadi harapan kita ke depan ya bahwa baik ekonomi makro dan mikro itu memiliki kesadaran Ya. untuk mendaftarkan ya produk-produk mereka, apakah itu usaha mereka, sehingga kita bisa memberikan perlindungan sebagaimana yang diharapkan. Ya. Jadi tidak lagi kemudian ada produk-produk kita diperbanyak di satu negara lain. Betul. Kemudian ketika barang itu sampai di negara kita, wah ini buatan Indonesia. Betul. Dan jauh lebih mahal akhirnya. Iya, termasuk batik yang kita gunakan ini. Coraknya ini bisa ditiru orang lain kalau kita nggak patenkan. Betul, setuju. Ya, kita daftarkan. Nah, karena memang semakin banyak orang melaporkan, mendaftarkan kekayaan intelektual yang telah mereka buat kreasi mereka, maka mereka akan semakin sejahtera. Ya. Demikian juga sekarang ini banyak artis-artis lama, ya, artis-artis senior kita yang menangis ketika mendengar lagu-lagunya dinyanyikan Ya. tapi tidak mendapatkan royalti. Iya, benar. Nah ini, Ya. kenapa? Ya karena waktu proses dia dulu melakukan rekaman, mungkin ya Tidak mendaftarkan. dia hanya bersedia diberikan uang untuk sebuah lagu, tapi haknya mereka tidak dimiliki. Nah, Sehingga ketika dalam kurun 10 tahun dan sebagainya atau lebih, dia tidak mendapatkan apa-apa di masa tuanya. Nah ini harus di pembelajaran ya. menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi item-item mengenai kekayaan intelektual itu sangat banyak sekali. Dan Baik. kita sangat senang dengan inisiatif yang telah dibuat Jack TV untuk mendiskusikan ini, sehingga makin teredukasi masyarakat. Betul. Dan setuju. saya juga mohon izin apresiasi terhadap Kakanwil DKI, yang mana pada hari libur pun bersedia Memberikan stafnya layanan. memberikan layanan ke Betul. masyarakat. Betul. Nah ini Betul. mungkin akan bisa dicontoh atau ditiru oleh kanwil-kanwil yang ada di Indonesia. Ya, ya. Karena sebenarnya kekayaan intelektual nggak hanya di kota besar, Ya. di Papua pun banyak yang bisa kita daftarkan. Benar, benar sekali. Ini terkait ini nanti saya akan bertanya kembali Pak tentang bagaimana mengedukasi masyarakat agar kesadaran ini timbul. Tentu butuh kerjasama kan, baik Iya, dari betul. divisi kita pemerintahnya, kemudian masyarakatnya juga harus ada kesadaran. Dan untuk Pak Mulyono sendiri nanti saya akan bertanya dalam 5 tahun terakhir nih Indonesia ada berapa banyak nih Pak kasus untuk pelanggaran kekayaan intelektual. Tapi ditahan dulu jawabannya karena kita akan membahasnya selain satu ini tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh